Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerjaan kami tentang bagaimana implementasi dan pengujian perangkat lunak menggunakan bahasa C. Sebelum materinya kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama dengan orang yang ada di sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Fidel itu Terkola. Dan saya Luis Adan. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Dan sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Bayu Muhammad Akmal. Pertama, saya akan menjelaskan sistem chatbot yang kelompok kami sudah buat. Nah, sistem chatbot yang kami sudah buat itu memiliki 5 menu utama, yaitu yang pertama adalah chatbot barang, yaitu chatbot barang ini akan menampilkan modul transaksi utama yang akan diakses pengguna atau calon pembeli yang akan membeli suatu barang di si program yang kami sudah buat. Yang menu kedua ada list merchandise, yang ini isinya informasi tentang produk harga di katalog chatbot di katalog e-commerce. Yang ketiga ada benefit member, ini adalah informasi untuk hak anggotaan yang diterima oleh pengguna yang membership gitu. Yang keempat ada cek biaya ongkir. Nah, ini berisi informasi yang akan memberitahu pengguna bila mana mau chatbot. Itu yang kelima ada exit atau keluar program. Nah, waktu program yang kita buat ini memiliki aturan logika bisnis chatbot. Yang pertama ada diskon member. Setiap member akan dikenakan potongan 10% dari total belanja di akhir pembelian di chatbot. Yang kedua ada voucher, yaitu voucher ini memiliki benefit pada pelanggan, yaitu potongan sebesar Rp20.000 untuk batar ongkir. Nah, ini prosedur sistem yang kami buat, yaitu menu utama yang akan menampilkan opsi 1 hingga 5 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini input ini harus berupa angka. Jika selain angka, maka sistem akan menolak dan halaman akan dimuat ulang. Kedua ada akses menu informasi, yaitu menu 2, 3, dan 5. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, mereka informasi misalkan harga barang, terus benefit yang akan diterima oleh member, dan potongan voucher. Nah, proses checkout yaitu menu utama yang di menu 1, yaitu alur transaksinya wajib melalui tahapan. Yang pertama adalah pelanggan akan menginput minimal 2 huruf nama, wajib karakter. Selain karakter, misalkan ada angka atau simbol, itu sistem akan menolak. Dan yang poin B, nama barang, yaitu memilih barang yang kita ingin checkout. Misalkan di sini yang tersedia itu 1 hingga 5. Ya. Dan ketiga, yang poin C, ada jumlah beli. Nah, user ini harus menginput jumlah pembelian atau jumlah barang minimal 1 barang. Dan yang poin keempat atau D, yaitu status member voucher. Nah, ketika user akan membeli suatu barang, nanti sistem akan menanyakan apakah si pembelinya ini memiliki voucher atau statusnya membership. Dan yang ke poin keempat, yang kelima, atau yang poin ke E, yaitu jarak pengiriman. Di sistem yang kami buat, sistemnya Rp2.000 untuk per kilometer. Jadi nanti akan diakumulasikan di akhir pembelian seperti itu. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian pengujian software black box. Jadi yang pertama ada equivalence partitioning (EP). Metode pembagian data info menjadi kelompok valid dan tidak valid. Itu untuk menguji respon sistem tanpa harus mencoba setiap nilai satu persatu. Jadi semisal range input umur itu ada di 18 sampai 40, maka jika diinputkan semisal 20 itu akan valid. Namun jika di luar dari tersebut, contohnya seperti 50 ataupun 10, maka itu tidak valid. Lalu yang kedua itu ada boundary value analysis atau BVA. Pengujian yang difokuskan pada nilai batas atas dan nilai batas bawah. Jadi contohnya jika range input nilai itu ada di 18 sampai 40, maka jika diinputkan 18 tidak valid, diinput 80 juga valid. Dan jika diinput 17 ataupun 41, maka itu tidak valid. Ketiga itu ada decision table testing atau DTT. Pengujian menggunakan table matrix untuk memetakan berbagai kombinasi input dan kondisi. Contohnya seperti login user. Jika user itu sama dengan true dan passwordnya juga true, maka login berhasil. Namun jika user true dan passwordnya false, maka login gagal. Lalu yang keempat ada use case testing. Pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan skenario interaksi nyata dari perspektif penggunaan agen atau user. Contohnya itu seperti user melakukan login, memilih produk, check out, ataupun pembayaran hasil. Jika semua berjalan lancar, maka use case dinyatakan berhasil. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian pengujian menggunakan white box. Yang pertama itu ada program. Grafik yang menggambarkan arah aliran kontrol eksekusi sebuah program khusus untuk tahap pengujian tanpa mengicip proses detail seperti pada flowchart. Tujuannya itu untuk melihat jalur proses program saat dijalankan. Yang kedua itu ada psychomatic complexity, matriks penghitungan kuantitatif yang digunakan untuk mengatur tingkatan rumit logika dari suatu perangkat lunak. Semakin banyak kecabangannya, maka semakin tinggi nilainya, semakin kompleks programnya, dan semakin banyak jalur yang harus diuji. Ketiga itu ada PET, pengujian yang menggunakan analisis seluruh kemungkinan jalur eksekusi di dalam kode untuk memastikan setiap baris pemrograman telah dijalankan minimal 1 kali. Tujuannya untuk memastikan setiap jalur program yang telah dijalankan itu dilakukan pengujian minimal 1 kali. Keempat itu ada test case.
skenario pengujian dan rencana yang membandingkan hasil keluaran program saat dieksekusi dengan hasil yang sudah diharapkan sebelumnya untuk memvalidasi kebenaran kode. Test case skenario pengujian yang berisi biasanya itu input, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual. Test case digunakan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan. Ini saya akan menjelaskan hasil black box dari sistem kami. Yang pertama ada nama input atau equivalence partitioning dan defect. Input yang pertama ada nama pelanggan. Nama pelanggan itu valid range-nya itu 2 sampai 30 karakter. Dan validnya itu di bawah 2 terus di atas 30 dan simbol atau angka. Nah, yang kedua itu ada nomor barang. Valid range-nya itu 1 sampai 5. Dan invalid range-nya itu di bawah 1 atau di atas 5 atau teks atau kosong. Untuk yang ketiga ada jumlah pembelian. Jumlah pembelian itu valid range-nya itu ada di 1 hingga 20, dan untuk invalid range-nya itu ada di bawah 1, lalu ada di atas 20, lalu bisa dikosongkan atau huruf. Untuk yang keempat ada status member atau voucher. Nah, valid range-nya itu hanya 1 sampai 1 dan 0. Dan untuk invalid range-nya itu selain 1 dan 0 atau huruf. Untuk yang kelima ada jarak. Jarak itu valid range-nya itu angka bulat di atas 0 km kurang lebih. Kurang sama dengan 0 km ya. Invalid range-nya itu angka minus di bawah 0, desimal, teks, dan format satuan. Yang kedua ada eksekusi skenario atau test case. Ini pertama, skenario inputnya adalah menu utama dikosongkan atau nol. Hasilnya sistem tidak merespon atau menggantung menunggu input angka valid dan statusnya menjadi file. Yang kedua ada nama yang diisikan dengan salamis kedua 3. Sistem mendeteksi angka dan memunculkan peringatan dilarang pakai angka dan hasilnya pass, statusnya pass. Dan ketiga ada test case defect yang diinputkan nama diisi 30 huruf atau di batas maksimal. Hasilnya program langsung terhenti secara paksa atau crash yang membuat statusnya menjadi file. Dan yang keempat ada tes case defect lagi yang diisikan jumlah beli diisi angka 0 dan hasilnya menjadi sistem mendorong angka di bawah. Sistem mendeteksi angka di bawah 1 dan memunculkan pesan peringatan dan statusnya menjadi pass. Di sini saya akan menjelaskan pengujian white box dari sistem kami. Di sini ada flow graph yang terdiri dari angka 1 sampai 20. Dari 1 sampai 20. Yang kedua itu ada input nama. Jika salah dia akan mengulang lagi. Kedua, jika benar dia akan lanjut ke input nomor barang. Ini pun sama, jika salah dia akan kembali lagi ke input. Jika benar dia akan melanjutkan ke input jumlah beli. Jumlah beli pun sama, dia jika salah akan mengulang lagi input jumlah beli. Benar dia akan lanjut ke input voucher atau member. Nah, input voucher dan member pun akan mengulang jika salah dan melanjutkan ke input jarak. Jika kita semua, dia akan melanjutkan ke total pembayaran lalu diakhiri dengan N. Nah, di sini ada cyclomatic complexity. Digitnya sama dengan E kurang N tambah 2. Dan hasilnya jadi 24 kurang 20 ditambah 2 dan hasil akhirnya adalah 6. Di sini ada pet pertama yang dari 1. Di sini ada kesalahan di penginputan nama. Lalu pet kedua dia pet pertama dia sukses sampai akhir. Untuk pet kedua itu dia ada kesalahan di input nama dan kembali ke input nama kembali. Di pet kedua itu ada kesalahan di input nomor barang, lalu mengulang lagi di input nomor barang. Pet keempat itu ada kesalahan di jumlah pembelian. Pet kelima ada kesalahan di status member atau voucher. Dan pet terakhir itu kesalahannya di input jarak pengiriman. Oke, untuk analisis bug sistem yang terjadi pada codingan kami itu seringkali terjadi pada dua hal. Yang pertama, bug nilai total minus, terutama di bagian pengisian jumlah beli. Yang kedua, status tidak responsif apabila kita menginputkan spasi, hanya spasi saja kemudian di enter. Contohnya seperti apa? Di sini pada saat validasi jumlah beli, contohnya jika kita inputkan 9999, sistem itu tidak bisa membaca perhitungan dari total jumlah beli yang kita inputkan. Yang seharusnya misalnya kita beli 999, tapi sistem malah membacanya nanti malah jadi minus. Kalau tidak salah itu minus 1 atau minus 9999 kalau tidak salah seperti itu. Nah, yang nomor 2, untuk status tidak responsif akibat input kosong, sebenarnya terjadi di banyak codingan kami, terutama di bagian apabila pengisian nama, kemudian pengisian member, voucher, terus input nama barang, kurang lebih seperti itu. Yang terjadi jika saya inputkan nilainya itu spasi saja, codingannya ini tidak bergerak, tidak memunculkan hasil error, tidak memunculkan hasil apa-apa, hanya tidak bergerak. Jadi stuck di bagian seperti itu saja. Oke, untuk kesimpulannya. Jadi untuk pengujian testing dan implementasi
perangkat lunak menggunakan bahasa C ini, terutama penggunaan testingnya menggunakan white box dan black box, itu dapat dikatakan sukses. Tapi ada tapinya, untuk pengujiannya itu sedikit susah, terutama karena kita menggunakan bahasa C, tidak bisa mengujinya dengan mudah. Kalau misalnya error, pasti harus dimulai lagi dari awal, tidak seperti dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Selain itu, saya ingin side note penting, important note penting. Error yang sering ditemukan ini kesimpulannya yang pertama itu hang, yang kedua apabila kita inputkan nilainya kosong itu si programnya tidak dapat memunculkan apa-apa. Tapi selain dari itu dapat disimpulkan penggunaan white box dan black box testing menggunakan bahasa C dapat dikatakan sukses. Terima kasih.